Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sebentar, belum tampil di layar ternyata. Oke, mudah-mudahan sudah tampil di layar ya. Baik teman-teman, di layar. Baik, di layar sudah ada bacaan ya, materi 2, definisi hukum dan perintah nikah. Insya Allah kita bahas. Baik, dari yang pertama kita bahas dulu ayat Qur'annya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang mau ikut boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling ta'aruf ya. Masya Allah, li ta'arufu. Supaya kamu saling ta'aruf, saling kenal mengenal ya, supaya kamu saling ta'aruf, saling kenal mengenal. Nah, inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, teman-teman, kita mulai dulu dari definisi ya. Apa itu definisi nikah? Teman-teman, saya ketika membuka buku-buku yang mendefinisikan tentang pernikahan, kitab-kitab ulama, ini sebenarnya definisinya tiap ulama punya masing-masing ya. Enggak ada satu definisi yang ditetapkan bahwa semua ulama seragam definisinya itu. Begitupun dengan hukum di luar Islam, contohnya misalkan hukum Indonesia, apa definisi nikah? Oh ternyata definisinya nanti beda lagi gitu. Tapi intinya adalah pernikahan itu terikatnya laki-laki dan perempuan yang membuat mereka jadi tidak terlarang ya, tidak terlarang boleh untuk melanjutkan keturunan ya, untuk membentuk keluarga dalam rangka ketaatan pada Allah ya. Jadi kuncinya adalah membuat laki-laki dan perempuan itu boleh untuk melanjutkan keturunan. Itu teman-teman ya, definisi yang saya simpulkan. Ada banyak menurut para ulama, intinya hal yang membuat laki-laki dan perempuan itu boleh melanjutkan keturunan. Saya tidak perlu menyebutnya secara lebih vulgar teman-teman ya. Insya Allah teman-teman di sini sudah dewasa, sudah memahami nih makna yang saya bilang ya. Baik, kita lanjut. Nah, hukum menikah menurut mayoritas ulama adalah sunnah ya. Jadi mayoritas ulama pendapatnya bahwa pernikahan itu sunnah ya. Ada di kitab yang kemarin sudah saya share teman-teman ya. Ini intinya adalah rangkuman dari ilmu pernikahan yang mana sunnah itu sunnah muakkadah. Tapi di beberapa mazhab yang lain ada yang bilang bahwa nikah itu hukum dasarnya itu ada yang wajib dan ada juga yang mubah. Mazhab Zohiri teman-teman dari yang dulunya itu besar di Spanyol ya. Dulu Spanyol negara Islam, teman-teman tahu mungkin kita sering dengar istilah Al-Qurtubi ya. Al-Qurtubi juga mungkin ulama Ibnul Arabi ya.
Itu ulama-ulama yang, berasal dari Spanyol, terus juga mungkin Ibnu Hazm ya, Ibnu Hazm dan berbagai ulama lain yang itu dulu dari Spanyol, sebelum Spanyol akhirnya, diambil oleh kekristenan ini ya, Kastil dan Aragon, King Ferdinand, Queen Isabella, yang mulai ada inkuisisi dan seterusnya. Saya malah bahas sejarah lagi. Nah, menurut Imam Syafi'i nikah itu mubah, boleh ya. Nah, teman-teman, pernikahan itu kan ada hukum dasar, ada hukum realita, teman-teman ya. Gimana kok Ustadz maksudnya hukum dasar dan hukum realita? Ya namanya hukum dasar itu dalam ya tadi dasarnya pernikahan itu hukumnya apa gitu kan. Tetapi pada pada kenyataannya tiap-tiap kita itu punya realita masing-masing terhadap hukum pernikahan. Maksudnya realita itu jadi dasarnya hukumnya sunnah, tetapi karena situasi kita berbeda, maka hukumnya pun jadi berbeda, tergantung situasi teman-teman. Gimana contohnya? Misalkan teman-teman di sini sudah mampu menikah ya, baik laki-laki maupun perempuan sudah mampu ya. Laki-laki sudah mampu misalkan menafkahi ya, sudah mandiri, sudah siap menjadi kepala keluarga, dan ternyata, desakan untuk menikah itu besar, syahwatnya tinggi, maka itu pernikahan menjadi wajib karena dikhawatirkan akan terjerumus kepada maksiat. Dan kita tahu menjauhi maksiat itu hukumnya wajib, teman-teman ya. Menjauhi maksiat hukumnya wajib, maka pernikahan karena dia untuk menjauhi maksiat hukumnya menjadi wajib. Contohnya siapa misalkan? Berat nih kalau saya nyebut contoh ya. Ya mungkin sebagian di antara antum-antum di sini, laki-laki di sini, yang sudah mampu menikah dan, mampu secara finansial, mampu secara fisik ya, dan sudah, tertekan untuk menikah, maka, hukum nikah menjadi wajib teman-teman ya, mudah-mudahan nanti ketemu jodohnya di sini. Nah, oke, untuk yang berikutnya, hukum nikah itu menjadi sunnah. Kalau kasusnya gimana? Kasusnya teman-teman mampu menikah, tapi tidak terancam segera apa ya, berbuat maksiat, ya. Jadi mampu, misalkan laki-laki tadi sudah, bekerja ya, sudah, mandiri finansial, siap menafkahi, tetapi ternyata memang, entah mengapa dorongan syahwatnya itu tidak tinggi gitu kan. Itu berarti buat dia hukumnya menjadi sunnah saja ya, bahwa, sunnahnya maksudnya sunnah yang sangat dianjurkan ya, tetap dianjurkan untuk segera menikah, cuman tidak menjadi wajib hukumnya ya. Jadi tetap dianjurkan untuk menikah, segera menikah, tetapi tidak, sampai ke taraf wajib gitu teman-teman ya, buat teman-teman yang entar ini ada pertanyaan, mungkin nanti untuk pertanyaan kayaknya kita simpan di belakang ya. Silahkan teman-teman yang mau bertanya, tanya terus di chat, insya Allah nanti akan saya bahas. Baik, untuk yang tadi sunnah ya, dia sudah mampu secara finansial tetapi, tidak terdesak syahwat, tidak terancam melakukan maksiat. Nah, teman-teman kemudian berikutnya ada nikah itu yang hukumnya mubah teman-teman ya. Jadi, ada di tengah-tengah teman-teman. Mungkin dia secara finansial mampu, tetapi ternyata, maaf ya, mungkin dia itu, impoten mungkin ya, bukan impoten juga atau gimana ya, ini antara tengah-tengah ya. Jadi misalkan gini, contoh yang disebutkan itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu dulu sudah tua, istrinya ternyata yang sama-sama tua juga, meninggal ya, radhiyallahu anhum ajmain. Nah, Imam Ahmad bin Hambal segera setelah istrinya meninggal itu menikah lagi, ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya, sunnah dari pernikahan itu tetap, berjalan dalam kehidupan sehari-hari Imam Ahmad bin Hambal yang sudah tua tersebut. Imam Ahmad bin Hambal kasusnya, sudah tua, dorongan syahwatnya sudah tidak tinggi, ya, dan kemudian ya sebenarnya kalau bahasa kita mungkin dia sudah, tidak butuh-butuh amat terhadap pernikahan, ya, tetapi dia memilih nikah. Maka ya sunnah pernikahannya didapat, cuman secara umum dia nikah boleh ya, boleh-boleh saja gitu ya. Ini contoh saja ya bahwa Anda nikah itu yang mubah boleh saja. Soalnya tadi orang tua misalkan kakek, nenek ya yang
yang sudah benar-benar tua, ingin punya teman, mungkin ya ingin terjaga, ingin menjalankan, pernikahan, itu boleh-boleh saja. Toh mereka sudah tua ya, hidup sendiri pun nampaknya, tidak kesepian gitu ya, karena memang sudah tua, kalau ada keluarga yang lain mungkin bisa menemani. Tapi karena ingin tetap menikah, maka dia, mubah gitu ya, contoh yang saya pelajari. Nah teman-teman ada juga hukum nikah itu menjadi makruh. Makruh itu apa? Makruh itu adalah kalau ditinggalkan malah berpahala dan dijalankan ya okelah tidak berdosa. Contohnya seperti apa? Misalkan ada laki-laki yang, impoten, nah ini baru contohnya ini pas. Laki-laki yang impoten, tidak ya tidak mampu ya secara fisiknya, maka laki-laki ini sebenarnya makruh untuk menikah. Mengapa? Karena kasihan istrinya gitu kan, yang butuh terhadap pernikahan itu kan suami dan istri sekaligus ya. Kalau misalkan salah satu tidak mampu, maka sebaiknya tidak, menikah meskipun istrinya menerima. Begitupun kondisinya sebaliknya. Misalkan istri tidak mampu, misalkan tinggal di rumah suaminya ya, istrinya ingin, misalkan merawat orang tuanya. Akhirnya kan kewajiban rumah tangga dari istri tidak terpenuhi, itu kan kewajibannya untuk, melayani suaminya gitu kan. Nah, maka kondisi seperti ini, istri itu tidak, maaf, mereka sebenarnya makruh menikah karena, suami tadi tidak mendapatkan apa yang dibutuhkan dari perempuan. Ini jadi makruh nikahnya gitu kan. Apakah dosa? Tidak, tapi sebaiknya ditinggalkan ya, bahwa namanya nikah itu untuk menjaga supaya keduanya tidak berzina, maka sebaiknya itu tidak, terjadi gitu kan. Atau misalkan laki-laki tidak mampu memberi nafkah gitu kan, akhirnya mereka memilih nikah tetap, karena istrinya ridho tidak dinafkahi, ini juga sebenarnya makruh ya, karena kan kewajiban suami itu untuk memberi, nafkah. Ini contohnya ya. Jadi ini hukum nikah itu saya disebutkan tergantung situasi karena ya kondisi masing-masing dari kita berbeda teman-teman ya. Nah ada juga nikah yang haram. Haram itu bisa dari, niatnya maupun dari syariatnya ya, dari, praktiknya ini jadi macam-macam nih. Contohnya misalkan niat, nikah yang haram itu nikah karena memang niatnya ingin menyusahkan calon pasangannya. Itu berarti nikahnya haram karena, bukan niat ibadah, bukan niat menjaga kehormatan, malah, niatnya untuk menzolimi calon pasangan misalkan. Atau misalkan, salah satu pasangan punya penyakit menular seksual, PMS ya. Penyakit menular seksual ini, kalau dirahasiakan, kemudian nanti mereka menikah, ternyata menularkan ke pasangan, itu maka nikahnya haram ya, itu dosa yang menyembunyikannya, tidak boleh menzolimi orang seperti itu. Atau misalkan haram nikah karena dari sisi syariat itu tidak layak menikah. Misalkan, eee, kakak dengan adik ya, contoh mungkin ya, itu kan jelas ya tidak boleh ya, karena masih mahram. Terus juga misalkan nikah yang, menikahi istri orang lain yang masih sah gitu kan, itu kan haram ya, tidak sah secara, nikah, karena itu masih istri orang, kenapa main nikah-nikah aja gitu. Jadi nikahnya juga jadi haram. Gitu teman-teman ya, ada berbagai macam contoh supaya, ketika kita, melihat kondisi masing-masing, nanti kita tidak asal, "Wah nikah buat saya sunnah," gitu kan. Padahal mungkin teman-teman, kondisinya belum disunnah gitu ya. Bisa jadi wajib, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh, bahkan haram, ya tergantung situasinya, gitu teman-teman. Ada juga yang merasa teman-teman malas nikah, padahal ternyata memang butuh banget nikah gitu, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman untuk definisi tadi udah, hukum nikah udah, perintah nikah. Nah, perintah nikah ini kita belajar dari hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kamu yang mampu menikah,
falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisyam, dan barang siapa yang belum mampu maka hendaknya ia berpuasa. Fa innahu wija, karena sesungguhnya itu bisa mengekang ya, mengekang keinginan yang melanggar syariat. Baik, teman-teman, ini udah ada pertanyaan lagi, silahkan terus bertanya boleh, tapi jawabannya mungkin nanti kita tunggu selesai dulu ya. Nah, oke teman-teman, ini sebenarnya hadis ini unik nih. Kenapa? Karena disampaikan kepada Ibnu Mas'ud dan teman-temannya. Pada saat itu, Ibnu Mas'ud dan teman-temannya itu masih anak-anak muda ya, masih anak-anak yang belasan tahun, mungkin sekitar 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Jadi intinya hadis ini diucapkan Rasulullah kepada anak-anak muda yang benar-benar muda gitu kan. Ini menunjukkan bahwa memang anjuran menikah itu kalau bagi usia 15 tahun, 16 tahun sudah mampu nikah, maka menikahlah gitu kan. Ini tadi ya kalau dia mampu. Nah, pertanyaannya, sebenarnya kapan usia nikah itu dalam Islam itu seperti apa gitu kan. Nah, teman-teman, perlu kita pelajari sejarah Islam nih sekarang. Tadi saya udah ngebahas terkait dengan, hukum nikah dan memang kalau mampu baru baru nikah. Tapi masalahnya kok di zaman sekarang kita mampunya sering terlambat ya. Usia sudah 20, 25, 30, tapi banyak yang, masih belum mampu menikah. Nah, ini kita harus melihat ke zaman kejayaan Islam. Contohnya misalkan ke zaman kekhilafahan Abbasiyah, teman-teman. Di sana, ini tuh ternyata kalau kami sebagai penyusun kurikulum, saya dengan circle saya itu menganalisis, itu ternyata memang dari faktor, pendidikan yang sangat kontras antara dulu dengan sekarang. Kalau zaman kejayaan Islam, teman-teman, eee, sekolah itu nggak kayak sekarang ya, panjang sekali. SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, dan seterusnya. Dan SD pun minimal katanya usianya 7 tahun ya. Itu kan sudah usia yang sudah, relatif tua ya untuk orang baru mulai masuk sekolah tuh. Teman-teman, kalau kita lihat dari zaman kejayaan Islam, orang itu belajar dari 2 institusi. Institusi pertama itu adalah kutab. Kutab itu ibarat sekolah dasar, mungkin teman-teman di sini udah sering ya dengar, istilah kutab Al-Fatih, kutab, apalagi kutab Harun Ar-Rasyid, kutab dan kutab-kutab lainnya, udah banyak nih kutab di, eee, dunia apa, di Indonesia ya, udah banyak tersebar. Nah, kutab di zaman Khilafah Abbasiyah itu adalah sekolah dasar yang kurang lebih usia, muda ya, kurang lebih 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Intinya tidak setua 7 tahun, itu mereka sudah mulai belajar ya. Apa saja yang dipelajari di sekolah dasar, kutab, itu adalah, tentang Quran, tentang calistung, tentang adab, dan syariat-syariat lainnya. Intinya ilmu-ilmu yang diperlukan oleh semua orang secara umum ya. Kan, kalau calistung, ilmu adab, ilmu-ilmu syariat dasar, Quran itu diperlukan oleh setiap kaum muslimin, itu maka dipelajari di sekolah dasar ya, cukup 6 tahun saja. Misalkan masuk sekolah usia 5 tahun, maka 6 tahun, 11 tahun itu sudah, selesai ya. Nah kemudian teman-teman, selesai masuk kutab, itu masuk ke madrasah keahlian, atau kayak kuliah sekarang. Contoh yang paling konkret ini Ibnu Sina ya. Ibnu Sina itu dulu dia masuk, pasca kutab itu langsung masuk ke madrasah keahlian ke bidang kedokteran dan selesai, kuliahnya itu usia 18 tahun. Nah, ini jadi tanda seru nih buat kita semua nih. Sebenarnya kalau zaman dahulu usia 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun itu sudah selesai kuliah. Makanya kenapa mereka itu sudah profesional dalam bekerja
dan, sangat wajar kalau usia segitu pun mereka sudah banyak yang menikah. Kalau di zaman sekarang kan pendidikan kita panjang banget nih, kepanjangan bahkan ya, dan mohon maaf mungkin juga, kurang membuahkan hasil ya. Teman-teman, saya di sini di kampung Inggris itu melihat banyak orang itu 4 bulan sudah fasih bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Turki ya di lembaga saya ini bahasa Turki di lembaga yang saya pimpin. Dan bahasa-bahasa lain yang 4 bulan itu beres. Dan juga banyak keahlian lain di sini yang dilatih dalam waktu singkat. Maksudnya ketika teman-teman SD, SMP, SMA, kenapa kok lulusan SMA itu banyak yang belum memiliki keahlian tertentu. Ini kan juga menjadi koreksi buat kita semua ya, bahwa wah Masya Allah nih harusnya pendidikan itu singkat dan bermanfaat. Jangan panjang, tapi, lulusannya tidak punya keahlian tertentu. Makanya kenapa saya tuh kalau di lembaga sini ya, karena yang biasanya kuliah ke Turki itu anak-anak orang kaya, saya melihat sebagian mereka itu homeschooling. Kenapa mereka memilih homeschooling? Karena tadi, bisa lebih, langsung ke keahlian tertentu dalam belajar. Saya pernah ketemu siswa yang homeschooling tuh dia dari usia kecil, masih anak-anak, udah belajar dunia bisnis. Jadi dari kecil itu belajar bisnis dan nanti ketika kuliah, dia sebenarnya sudah pengalaman bisnis gitu kan, secara profesional. Makanya ini kenapa jadi tanda seru kita ya teman-teman ya, kita, dan, generasi seterusnya sebisa mungkin seharusnya usia balik itu sudah, mandiri teman-teman ya. Sudah mandiri, sudah, ahli dalam bekerja ya. Buat teman-teman sekarang yang usia 16, 17 tahun, 20 tahun, ini harus disadari bahwa usia segini tuh di zaman kejayaan Islam, itu sudah hidup mandiri ya. Teman-teman misalkan laki-laki, sudah balik tapi masih belum mampu mencari nafkah, maka itu statusnya dia fakir miskin, ya fakir miskin. Kenapa disebut fakir miskin? Karena dalam Islam tuh laki-laki usia balik itu seharusnya sudah menafkahi dirinya sendiri, gitu teman-teman ya. Saking zaman kekhilafahan Islam, zaman kejayaan Islam itu memang usia balik, usia 15 tahun ya kalau zaman gini teman-teman. Teman-teman juga harus ngerti bahwa usia balik itu harusnya di usia sekitar 15 tahun ya untuk laki-laki, kalau lingkungannya tidak vulgar. Karena lingkungan kita ini lingkungan yang vulgar, jadi suka maju ya, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Ini sebenarnya karena lingkungan yang vulgar baliknya jadi kecepatan. Kalau lingkungannya tidak vulgar sesuai dengan Islam, harusnya baliknya pun 15 tahun ya, sekitar segitu. Nah, gini teman-teman ya, jadi kita berubah mindset-nya bahwa, oh iya, dalam Islam itu memang seharusnya segala hal dikondisikan bahwa usia balik atau sekitar pasca 15 tahun, kita hidup tuh harusnya sudah mandiri teman-teman ya. Termasuk kurikulum pemerintah, kurikulum sekolahnya pun demikian. Makanya saya sangat, senang nih bahwa, oh iya ya, rata-rata orang-orang kaya yang kursus di lembaga yang saya pimpin maksudnya, ini rata-rata mereka, sebagian anaknya tuh tidak sekolah sebagaimana pada umumnya, tapi mereka sebagian ada yang homeschooling, sehingga bisa lulus lebih cepat dan kuliah lebih cepat, sehingga punya kemandirian finansial pun lebih cepat, begitu teman-teman ya. Ini sekedar, ini ya, membongkar pola pikir ya teman-teman ya, bahwa kalau dalam Islam tuh memang usia balik tuh laki-laki sudah mandiri secara finansial, supaya mudah-mudahan usia 18 tahun, 19 tahun, itu benar-benar sudah mampu dalam mencari nafkah. Contohnya Ibnu Sina. Ibnu Sina usia 18 tahun udah selesai kuliah kedokteran dan sudah jadi dokter. Gitu teman-teman, ini contoh saja. Baik, kita lanjutkan lagi, kita bahas ayat yang terakhir, bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum
Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Nah, ini ya Quran surat An-Nur ayat 32. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Teman-teman, ini adalah ayat juga perintah buat kita ya bahwa eh, bagi kita yang bisa membantu orang lain menikah, maka bantulah gitu kan. Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Jadi, wah ini teman saya masih jomblo, ayo kita bantu dia untuk menikah gitu teman-teman ya. Dan janji Allah Subhanahu wa taala jika mereka yang menikah itu miskin, insya Allah Allah akan membantu mereka, mencukupkan mereka dengan karunia-Nya ya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Tentu syaratnya laki-lakinya sudah ini ya berusaha untuk mencari nafkah dan perempuannya juga berusaha untuk apa namanya menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Nah, makanya teman-teman ya, selain anjuran nikah ya, usia muda, bukan usia muda ya, usia pasca balik ya, seharusnya berusaha untuk mandiri secara finansial khususnya laki-laki. Dan buat kita juga secara umum ya, sebagian peserta di sini kan ada yang sudah menikah nih. Banyak sebagian peserta tuh ada yang, "Ustadz saya udah nikah tapi mau ikut dong karena ingin belajar ilmunya," silahkan. Nah buat yang udah nikah yuk bantu yang lainnya yang lagi jomblo supaya, bisa, lebih mudah untuk menikah ya. Nanti mau dikasih, apa namanya, dibantuin dimakcomlangin itu juga boleh ya. Baik teman-teman, saya kira sudah selesai materinya ya. Definisi sudah, definisinya adalah hal-hal yang nikah itu tadi ya, yang membuat kita boleh melanjutkan keturunan. Hukum nikah tadi hukum dasarnya sudah ya, hukum dasarnya itu secara umum adalah sunnah, tapi pada praktik hari-harinya adalah tergantung situasi, tergantung teman-teman. Terus kalau anjuran nikah tadi ya, anjuran nikah itu pada para pemuda yang pasca balik ya, supaya segera hidup mandiri dan mampu menikah. Dan memang butuh kurikulum yang tepat nih supaya pasca balik itu sudah mandiri ya. Ya 16 tahun, 18 tahun itu seharusnya sudah berusaha mandiri kalau dari ke kurikulum yang sudah ada di zaman dulu, zaman kejayaan Islam. Nah, terus untuk anjuran nikah juga anjuran untuk selain untuk kitanya sendiri juga untuk membantu yang orang lain ya, orang lain yang sulit menikah. Di Quran surat An-Nur ayat 32 ini diminta untuk kita semua proaktif ya membantu orang-orang lain sulit menikah untuk bisa menikah. Dan Allah pun memberikan janji iyakunu fuqara jika mereka itu tidak mampu, fakir, eee, yughnihimullahu min fadlih, maka Allah akan memampukan mereka, insyaallah. Baik ya, teman-teman kita bahas dari pertanyaannya. Silakan teman-teman yang mau bertanya di kolom chat boleh, atau open mic juga boleh. Dan teman-teman ini ya, jangan lupa bahwa di grup itu terbuka untuk bertanya. Nanti insyaallah akan ada, Ustadz, Edi Fadilah, alumni LIPI ya, teman-teman ya. Yang akan, menjawab dan nanti insya Allah pertanyaan juga akan di-share, antar grup. Jadi bisa saling menyimak, pertanyaan dan jawabannya supaya lebih, semuanya bisa mendapatkan manfaat dari pertanyaan tersebut. Oke, untuk sekarang sesi online, sesi Zoom saya bantu jawab, nanti yang mau nanya lagi di WhatsApp juga silahkan. Baik, izin bertanya bagaimana kemampuan finansial belum ada namun dorongan syahwat tinggi, apa hukumnya seperti itu? Nah ini memang, hal ini yang untuknya khusus laki-laki, ini pun terjadi pada saya dahulu ya. Saya tuh berharap ingin nikah di awal-awal kuliah, namun ya saya belum punya penghasilan pada saat itu. Akhirnya, saya bernegosiasi dengan orang tua dan, orang tua juga memberi beberapa persyaratan
Intinya saya pada waktu dulu kuliah tuh berusaha untuk, bekerja ya. Saya buka kursus bahasa Inggris, saya buka, ngeprivat matematika, saya juga dulu, mencoba berdagang ya. Walaupun memang pada akhirnya saya tidak mampu untuk menafkahi seluruh kebutuhan, rumah tangga, tetapi setidaknya orang tua saya sudah senanglah melihat, saya ada usaha untuk ke arah sana dan akhirnya nanti, saya bisa menikah dengan bantuan finansial baik dari, orang tua saya maupun dari pihak mertua sampai saya benar-benar, lulus kuliah dan mampu untuk, menafkahi seluruhnya gitu teman-teman ya. Jadi memang, buat teman-teman yang kemampuan finansialnya belum ada, ya oke berarti harus didorong ya dengan segala jenis, kegiatan yang nanti bisa mengarah kepada, kemampuan finansial. Misalkan teman-teman yang lagi kuliah, ya silahkan, teman-teman yang sudah kuliah mungkin mau seperti saya kayak dulu ya, buka, kursus bahasa Inggris ya, kursus, yang lain atau mungkin teman-teman mau berdagang. Intinya harus mulai, kreatif ya dan, bila teman-teman nantinya, bisa mendapatkan bantuan dana ya, dari orang tua seperti saya, misalkan orang tua saya mau membantu saya menikah, akhirnya ya itu bisa terjadi ya. Cuman apakah, hukumnya memang hukumnya ini agak agak gimana ya, saya juga merasakan dulu bahwa desakan ingin menikah itu tinggi, tetapi memang finansial belum mampu. Ya tadi di antara, kesalahan ya, kalau menurut saya kesalahan kurikulum kita yang tidak mengikuti zaman-zaman kejayaan Islam ya. Jadi pendidikan itu panjang, tetapi tidak memberikan kemampuan secara finansial ya, cara kemandirian. Harusnya kan kita dari kecil tuh, belajar, bisnis mungkin ya, itu kan yang tidak ada di kurikulum pendidikan kita nih. Ini harusnya setiap orang bisa gitu teman-teman ya. Baik, saya coba lanjut pertanyaan berikutnya. Bismillah izin bertanya Ustadz, apakah boleh seseorang muslim berharap mendapatkan jodoh yang soleh, yang paham agama, namun si ya akhwat minim sekali dengan agama, tetapi keluarga jauh dari syaksiah Islam? Syukron. Ya, jadi teman-teman, tentu namanya jodoh, kita berharap yang terbaik ya, dari sisi agama, dari sisi finansial, dari sisi, kemampuan, dari sisi, wawasan, dari sisi segala macamnya, kita selalu berharap yang terbaik ya. Kita berdoa pada Allah yang terbaik dan tentu saja harus berdoa kepada yang agamanya yang sangat baik ya. Adapun misalkan kita belum baik, ya kita sambil memperbaiki diri. Tapi jangan sampai, "Ah, saya anak yang, masih nakal," gitu kan, "udahlah saya nikah sama yang nakal lagi, nanti kapan tobatnya?" Gitu ya. Mudah-mudahan punya suami atau istri yang, soleh ya, yang bisa membantu, membimbing ya, dan nanti kalau misalkan Allah kabulkan, jangan malah menjerumuskan ya, kita masih jauh dari Islam, ternyata dapat suami atau istri yang baik agamanya, nanti malah kita yang bawa dia ke tempat-tempat yang buruk, itu jangan seperti itu ya. Ini pertanyaan lagi, puasa yang seperti apa yang dianjurkan untuk dapat mengekang syahwat? Jika puasanya berselang, berarti dorongan syahwat akan muncul di saat kita tidak puasa, jika menikah finansial yang belum ada. Ya memang teman-teman ya, kalau kalau nikah, itu kan ibarat benteng yang kokoh, yang, lebih lebih kuat lah. Sedangkan kan kalau, puasa itu ibarat ibarat barikade. Ya, dari hadis itu tuh ibarat barikade, barikade itu kayak penghalang, kavaleri gitulah kalau zaman dahulu tuh. Jadi memang kekuatannya beda antara puasa dengan nikah. Makanya kenapa, baiknya tentu tentu saja menikah gitu kan. Puasa itu setidaknya meminimalisir, syahwat yang, menggebu-gebu. Nah, saya dulu, ketika mengalami itu di sekolah, di kuliah, saya berusaha meminimalisir kontak dengan perempuan. Dan itu ternyata memang, salah satu, faktor yang cukup kuat ya untuk mengekang syahwat tuh selain berpuasa juga jangan banyak bergaul dengan perempuan karena mesti akan, muncul hal-hal seperti itu ya.
Mungkin, teman-teman juga perlu ya yang belum mampu menikah selain berpuasa, juga jaga jarak ya sama lawan jenis ya. Bukan karena kita, menghinakannya ya, tetapi karena memang kita melindungi diri kita dulu gitu kan, begitu teman-teman ya. Izin bertanya Ustadz, kita lanjut ya, izin bertanya Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz nikah yang belum direstui oleh adik? Lah, kok adik? Awalnya ortu sudah merestui untuk menikah, berhubung adik masih melanjutkan hafalannya untuk belum boleh pulang untuk program setahun. Nah, sebaiknya saya bagaimana ya Ustadz? Maksudnya adik itu gimana? Izin bertanya bagaimana pendapat Ustadz nikah yang belum direstui oleh adik? Boleh open mic mungkin kalau bisa lebih menjelaskan ke saya, maksudnya adik itu gimana? Eee, atau di chat juga boleh, saya agak kurang ngerti nih, adik itu gimana ya? Adik, nikah tapi tidak direstui oleh adik atau tidak ini adik itu maksudnya calon pasangan? Eee, ini saya belum terlalu ngerti pertanyaannya ya, mungkin boleh ditulis ulang atau dikasih keterangan maksudnya itu gimana? Maksudnya adik kandung? Oh, iya iya, belum bisa ditinggal sama kakaknya. Ini teman-teman ya, namanya urusan kakak dengan adik, itu teman-teman, kita harus fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika kita sudah mampu menikah, misalkan adik masih belum mampu, kita jangan sampai, pasrah begitu saja. Atau misalkan kebalik, adiknya sudah mampu, kakaknya belum mampu, itu silahkan, supaya, adiknya menikah duluan nggak apa-apa gitu kan. Berhubung adik masih melakukan hafalannya dan belum boleh pulang untuk program setahun. Bentar saya juga masih belum ngerti. Belum bisa ditinggal sama kakaknya. Eee, Teman-teman tadi ya, yang paling tahu situasinya adalah teman-teman, dibandingkan dengan saya, se-urgent apa sih, adik butuh ditemani oleh kakaknya gitu kan. Kalau misalkan, dengan menikah tidak masalah, ya sebenarnya menikah saja gitu kan. Tapi kalau misalkan se-urgent itu masalahnya, ini kan teknis nih ya. Kalau teknis, biasa jadi teman-teman lebih tahu daripada saya. Cuman kalau yang saya pahami namanya kakak adik itu fastabiqul khairat. Nggak boleh misalkan kakak belum nikah, terus adik pasrah nggak nikah. Atau misalkan adik belum mampu, kakaknya akhirnya mengalah, dan akhirnya benar-benar menunda, itu kan juga kurang kurang ahsan ya. Baik, kita lanjut pertanyaannya. Ustadz, bolehkah menolak calon yang insya Allah sudah bagus agamanya dengan alasan kita tidak sreg dengan si calon? Boleh banget ya. Teman-teman ketika nikah, itu jangan, pasrah bukan pasrah ya, bukan jangan asal agamanya baik maka kita terima, itu enggak ya, faktor dari nikah itu banyak teman-teman ya, ada agama, ada, akhlak, ada nantinya mungkin, pendidikan, ada finansial, ada fisik, ada keturunan, ada keluarga, ada circle-nya, ada bahkan suku bangsa, itu semua jadi pertimbangan. Jangan sampai, agama baik tapi kita tidak sreg misalkan dengan fisiknya. Itu tidak apa-apa ditolak ya. Hadis yang melarang orang untuk menyusahkan orang nikah, jika agamanya baik, itu sebenarnya ditujukan kepada orang tua, kepada, calon mertua, mungkin kepada, apa namanya, orang-orang yang nanti, bertanggung jawab ya, wali-wali nikah dari perempuan itu ya. Kalau perempuannya bebas mau, menolak tidak apa-apa. Misalkan yang datang orang soleh nih, masya Allah soleh banget, tetapi dari muka nggak cocok ya. Mungkin jerawatnya banyak, atau seperti apa kita nggak tahu ya. Nah, kita nggak sreg, nggak suka sama calonnya, nggak apa-apa ditolak ya. Kita tahu agama dia bagus, tapi masalahnya muka gitu kan, banyak jerawat misalkan itu contohnya ya, ya nggak apa-apa ditolak gitu kan, daripada nanti dipaksakan nikah, terus nanti, berat menjadi istri, itu jadi, mudaratnya lebih banyak. Terus Ustaz mau tanya, saya punya tante kalau udah usia 45 plus tapi belum menikah enaknya gimana ya? Tentu sebaiknya tetap dicarikan jodoh ya, nggak apa-apa nanti,
nikah dengan laki-laki yang sudah 50-an juga nggak apa-apa. Tapi tentu tetap lebih baiknya menikah. Ya tidak apa-apa ya, misalkan sudah menopause, tidak mampu untuk berketurunan, nggak apa-apa, setidaknya ada ya, suami gitu kan dan ya tadi memang tidak mudah menemukan jodohnya, tapi bukan berarti kita, pasrah, tidak ada usaha sama sekali ya. Silakan berusaha untuk membantu tantenya, walaupun nanti calon suaminya mungkin, sama-sama sudah tua. Baik, ada lagi pertanyaan? Ustadz, jika ayah kandung sudah meninggal, siapa nanti yang menjadi wali nikah? Sama kalau ada perempuan mu'alaf yang ayahnya bukan Islam, siapa yang jadi wali nikah? Nah, kalau, yang ayah kandung tidak ada, nanti maka yang harus menjadi wali adalah ayahnya ayah atau kakek ya. Nanti kalau tidak ada, itu saudara laki-laki. Maaf maaf, coba saya sebutkan dari awal. Sebenarnya yang paling berhak nikah itu menurut mazhab Imam Abu Hanifah misalkan, itu tuh adalah anak laki-laki. Jadi misalkan perempuan janda, dia punya anak laki-laki, maka anak laki-laki itu berhak menjadi wali ibunya. Ini contoh ya. Cuma kan memang mayoritas, orang kan nikah ketika, ini ya, masih gadis ya. Nah maka walinya itu adalah ayahnya. Nanti kalau ayahnya sudah tidak ada baru ayahnya ayah. Baru nanti kalau ayahnya ayah tidak ada, maka nanti saudara laki-laki. Nanti kalau tidak ada juga bisa ke paman, pamannya dari ayah ya. Kemudian nanti kalau tidak ada bahkan itu sepupu dari, paman, gini, sepupu dari jalur ayah gitu, sepupu dari jalur ayah. Jadi memang, dalam Islam, ayah itu adalah atau laki-laki itu memang adalah jalur ini, jalur wali yang didahulukan ya. Nanti baru kalau dari ayah tidak ada, baru dari pihak perempuan. Ya misalkan nanti dari pihak ayah nggak ada, nanti boleh misalkan, kakek, atau paman dari pihak ibu gitu kan. Nanti tapi itu kan pilihan terakhir ya, tapi kalau ada dari pihak ayah dulu. Nah terus kalau ada perempuan yang mu'alaf, ayah kandungnya bukan Islam, maka wali nikahnya adalah wali hakim ya. Kan kalau perempuan mu'alaf tentu keluarga besarnya memang biasanya belum masuk Islam. Maka nanti wali nikahnya ada wali hakim, kepala negara. Siapa Pak Presiden, dulu kalau dulu khalifah, kalau sekarang mungkin presiden ya. Cuma kan kalau kita manggil presiden biasanya nggak datang tuh. Kalau berarti kan presiden juga apa namanya, mewakilkan, urusan ini pada kantor urusan agama. Nah, nanti kalau kantor urusan agama, itu kan biasanya juga ada cabang-cabangnya, itu nanti dari KUA kecamatan. Gitu teman-teman. Jadi nanti siapa wali hakimnya? Wali hakimnya adalah sebenarnya negara ya. Dan kalau kepala negara tidak bisa tentu nanti diwakilkan kepada, wakil-wakilnya yaitu diantaranya adalah kantor urusan agama. Jadi wali hakim teman-teman ya. Oke kita lanjut, Ustadz izin ini banyak lumayan. Ustadz izin bertanya, bagaimana jika orang tua masih awam dan menginginkan walimah yang lumayan mewah, sementara pasangan ingin yang sederhana dan syar'i? Begini teman-teman ya, memang dalam walimah itu kita dilarang supaya pertama, ini melakukan maksiat dalam bentuk apapun. Misalkan laki-laki dan perempuan campur baur nggak ini ya, nggak terhalang, itu kan sebenarnya juga tidak baik ya. Harusnya laki-laki dan perempuan itu dipisah. Juga jangan mubazir ya, jangan, segala diada-adain, dimewah-mewahin, padahal nggak penting-penting amat ya, nggak bahkan nggak penting sama sekali. Itu juga baiknya jangan. Nanti misalkan ada, eee, hiburan-hiburan yang jelas-jelas melanggar syariat, itu juga baiknya tidak ada. Nah, cuman memang ada walimah itu bisa jadi, apa namanya itu, eee, bukan mewah juga ya, mungkin harganya tinggi ya, tetapi tidak menyalahi syariat itu bisa jadi ada ya, karena memang tamunya banyak. Ya, karena memang juga mampu, cuman memang nanti ketika walimah itu sedemikian, mahal, jangan lupa mengundang orang-orang miskin, itu teman-teman ya. Jadi untuk, fikih walimah ini juga nanti ada fikihnya sendiri ya.
dilarang tadi ya, dilarang melakukan maksiat dalam bentuk apapun, tetapi juga bukan berarti tidak boleh mahal. Mahal bisa jadi boleh kalau memang dia mampu ya, dan kalau memang nanti yang diundangnya orang-orang banyak, kalau memang nanti yang datang juga orang-orang miskin ya, ikut berbahagia di hari itu boleh teman-teman ya. Yang dilarang memang berfoya-foya, melakukan banyak hal yang sia-sia. Tapi kalau sekedar ya, sekedar, walimahnya itu mahal, karena memang tamunya banyak, apalagi banyak mengundang orang miskin, maka itu boleh, ya. Jadi mahal dan mewah itu memang hal yang berbeda ya. Mahal mahal itu memang harganya tinggi karena memang sesuai kebutuhan, kalau mewah dan foya-foya itu bisa jadi tidak sesuai kebutuhan. Baik, ini pertanyaan cukup banyak, teman-teman. Nanti sebenarnya kita beres, sebentar lagi. Teman-teman boleh nanya di grup ya, itu nanti ada Ustadz Edi Fadilah, memang dia, lebih faqih dari saya dalam hukum-hukum Islam, ya. Saya di sini menjelaskan, Ustadz Edi juga tapi punya kesibukan. Makanya dia sempatnya mungkin di ini ya, di, sesi tanya jawab, silakan nanti tanya di grup ya, nanti insya Allah dari pakar yang lebih lebih pakar dari saya. Baik, ini ada pertanyaan. Ustadz izin bertanya bagaimana jika ada seorang wanita yang terbiasa mandiri, ketika sudah waktunya menikah ternyata dia merasa belum siap untuk diatur. Bagaimana cara menjaga ketidaksukaan atau emosi ketika si wanita diatur tetapi ada yang tidak cocok di hatinya, padahal wanita itu memang sudah kewajiban seorang istri harus menurut pada suaminya. Terima kasih. Teman-teman silakan yang mau lanjut bertanya nanti mungkin di grup, entar saya jawab dulu ini ya. Eee, iya, perempuan itu teman-teman bisa jadi kan seperti kasus Khadijah ya. Teman-teman tahu kan Khadijah? Khadijah itu kaya sekali teman-teman ya, luar biasa ya. Dia itu ketika mengirim satu karavan bisa 1.000 unta, dan bayangkan teman-teman 1.000 unta tuh udah banyak, dan yang dijual kan bukan unta ya, yang dijual kan bawaan yang dibawa unta, yang dibawa unta juga lebih banyak lagi gitu. Makanya Khadijah itu emang udah super kaya, nikah dengan Rasulullah yang, sangat miskin. Abu Thalib walaupun kepala suku di kota Mekah, dia, relatif miskin ya, bahkan seringkali, kurang untuk membiayai anak-anaknya saja, apalagi dengan Rasulullah yang, menjadi ditambah tanggungan Abu Thalib. Rasulullah juga dulu sekedar karyawannya Khadijah, ya jadi secara kemampuan finansial pun Rasulullah dibanding Khadijah jauh sekali. Nah tetapi, Rasulullah dan Khadijah nikahnya harmonis. Kenapa? Karena memang Khadijah itu mampu menempatkan dirinya di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, secara manajemen hati, manajemen, segala macamnya itu dia mampu untuk menempatkan diri di bawah Rasulullah. Nah, untuk teman-teman yang merasa sudah perempuan khususnya ya, perempuan yang merasa sudah punya penghasilan, yang merasa biasa mandiri ya, nanti ketika menikah saya sarankan memang menikah yang memiliki faktor-faktor yang lebih dari perempuan. Sesuai dengan Quran nanti ya, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd." Intinya adalah, laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah memberikan kelebihan kepada, sebagian mereka dari sebagian yang lain. Maksudnya laki-laki itu biasanya dilebihkan baik secara fisik maupun finansial dibandingkan dengan perempuan. Nah, buat teman-teman yang sudah, bekerja mandiri ya, coba nikah dengan laki-laki yang lebih lagi gitu kan, lebih mandiri, lebih kuat finansialnya, lebih intinya punya kelebihan. Intinya teman-teman kagum yang khususnya perempuan dengan laki-laki tersebut. Itu membuat ketika di bawah kepemimpinan suaminya, walaupun perempuan itu mampu secara finansial, tetapi tetap, punya, kekaguman. Sehingga kekaguman itu membuat lebih mudah untuk menurut ya, lebih mudah untuk, menyerahkan diri pada suaminya. Begitu teman-teman ya. Jadi memang untuk perempuan, kita memang disunahkan nikah itu dengan yang, sekufu ya, yang setara. Tetapi kalau misalkan perempuan merasa khawatir sulit diatur, coba nikah dengan yang strata sosialnya lebih tinggi lagi, gitu. Tapi kalau misalkan, ridho menikah dengan yang secara finansial lebih, rendah, itu harus kayak Khadijah, ya.
tetap kagum pada suaminya, tetap, berada di bawah kepemimpinan suaminya, tetapi memang dari hatinya juga sudah memang menyiapkan diri gitu ya, manajemen hatinya sudah, siap banget ke arah sana. Baik kita lanjut dulu, ini sebenarnya kalau dibahas nggak habis-habis ya. Teman-teman ini kalau mau kita bahas, ini kayaknya teman-teman udah dulu ya, jangan nambah pertanyaannya, karena sudah lama. Insya Allah sebentar lagi kita tutup. Saya mau ngeberesin pertanyaan dulu dan teman-teman tadi ya, punya kesempatan yang 24 jam buat nanya di grup. Nanti insya Allah Ustadz Edi akan menjawab sehingga, sesi tanya jawab tidak berakhir di sini ya, tapi di grup juga. Ini ada Akhi Zulkifli juga silakan kalau mau bertanya, udah raising hand ya, mau di chat Oke, boleh silahkan. terima kasih Ustadz Oh atas iya, kesempatannya. iya Eh, saya izin bertanya karena silakan. yang pertama terkait mahar yang dicicil. Iya, Kak, di video materi satu saya dijelaskan bahwa mahar itu bisa dicicil. Kalau betul. seandainya dicicil setelah menikah, apakah sama dengan nafkah? Yang kedua, seandainya kita menggunakan mahar itu, apakah dan penyelenggaraan biaya pernikahan, apakah boleh dari menghutang, misalnya menghutang di bank untuk sebagai biaya untuk menikah. Yang ketiga, eh, terkait dengan surat An-Nur ayat 32 tadi, kan Mhm, katanya kalau juga statement masyarakat bahwa silahkan menikah, nanti gampang itu. Setelah menikah ada saja rezekinya. Lalu mhm, bagaimana dengan kondisi perceraian di Indonesia yang iya, kebanyakan eh, digugat oleh istri dan mhm, salah satu penyebabnya atau penyebab teratasnya itu biasanya dilatar faktor belakangi ekonomi. dengan faktor ekonomi. Iya iya Bagaimana iya. menanggapi fenomena seperti itu? Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman ya, tadi ada 3 pertanyaan sekaligus. Yang pertama terkait dengan mahar, apakah mahar boleh dicicil? Jawabannya boleh ya. Misalkan teman-teman mau nikah, maharnya ini ya, kalau di Jazirah Arab kan memang mahar tuh mahal-mahal dan memang seharusnya mahar itu barang berharga ya. Contohnya misalkan maharnya itu adalah, apa, misalkan mobil, anggap mobil ya. Saya nikahkan, fulan dengan fulana dengan mas kawin mobil, ya mungkin Avanza atau Mobilio boleh, dengan mas kawin tadi Mobilio dibayar, cicil selama 3 tahun misalkan itu boleh ya jawabnya. Jadi mahar itu boleh, mencicil boleh ya. Dan sebenarnya menurut saya lebih terhormat mahar yang, barang berharga tetapi dicicil daripada, mahar yang murah walaupun tunai ya. Makanya itu menurut saya pribadi ya, itu menurut saya. Nah, jadi apakah mahar itu boleh dicicil? Boleh. Dan apa nanti bedanya mahar dengan nafkah? Tentu beda ya. Pertama, namanya mahar itu adalah, barang atau harta atau apapun itu yang dimintai oleh calon istri yang harus dibayarkan suami sebagai, bentuk dari pernikahan itu ya. Jadi misalkan istri minta mahar, mobil misalkan, kemudian suami ternyata gagal dalam mencicil, gagal dalam memberi mahar, ataupun tidak melunasi mahar yang, dijanjikan. Misalkan, maharnya yang murah aja nggak apa-apa, misalkan maharnya, Rp5.000.000 misalkan. Ternyata, setelah nikah maharnya tidak diberikan. Maka itu sang istri tidak wajib menjalankan kewajibannya pada suaminya. Itu mahar ya. Jadi kalau mahar itu hal yang menyebabkan istri, boleh tidak menjalankan kewajibannya pada suami bila tidak dibayarkan. Jadi misalkan tadi suami, mau ngasih mahar, mobil misalkan ya harganya 50 juta misalkan ya. Ternyata baru 30 juta, sudah, tidak mampu untuk melunasi sisa 20 jutanya. Maka itu dari pihak istri, gugur kewajibannya untuk, menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, ini contohnya ya. Jadi bedanya mahar dengan nafkah apa, kalau mahar tadi
hanya menyebabkan perempuan tersebut ridho dirinya menjadi istri dan menjalankan kewajiban seutuhnya. Kalau nafkah itu adalah pemenuhan kebutuhan istri ya. Dan teman-teman, istri sekaya apapun istrinya itu tidak wajib menafkahi dirinya sendiri, termasuk anaknya juga. Misalkan istri PNS, punya anak, maka jangankan anaknya, istrinya saya tidak wajib menafkahi dirinya sendiri. Seluruh kebutuhan istri, seluruh kebutuhan anak itu tanggungan dari suami ya. Kalaupun istri punya penghasilan itu seluruhnya miliknya, bukan milik tidak menyebabkan istrinya itu wajib menafkahi dirinya, menafkahi anaknya, apalagi menafkahi suaminya. Dan itu kalaupun mau hitungannya jadi sedekah ya, jadi membantu suaminya itu boleh ya. Cuman apakah wajib? Tidak gitu kan. Itu tadi bedanya nafkah, dengan mahar. Terus yang kedua bagaimana dengan walimah? Apakah walimah boleh meminjam uang? Tentu tadi yang meminjamnya saya kira jangan ke bank ya, karena kan kalau ke bank, apalagi bank konvensional, itu kan nanti khawatirnya, riba ya. Dan kalau riba kan jadi haram dan tidak berkah keluarganya. Tapi apakah boleh, menikah itu dengan hutang, dengan utang? Jawabannya kalau dugaan kuat kita mampu bayar, maka boleh. Tapi kalau dugaan kita tidak mampu bayar, maka jangan. Misalkan, teman-teman mau nikah, biaya nikah kurang lebih, Rp7.000.000 misalkan ya, nikah yang, relatif sederhana, Rp7.000.000, maka kalau kita merasa, insya Allah ini beberapa bulan bisa lunas, maka silahkan. Tapi kalau misalkan, aduh ini kayaknya beberapa bulan pun, saya agak berat membayar, maka jangan gitu kan. Jadi itu dari dugaan kita dulu nih mengukur kita bisa melunasinya atau tidak. Sama nanti kayak haji ya, haji pun boleh, ngutang boleh, tapi, kalau kita menduga mampu bayar baru boleh. Terus tadi pertanyaan yang ketiga, pertama kan tentang mahar, kedua tentang walimah, yang ketiga maaf tadi yang ketiga tentang apa? Akhi Zulkifli saya lupa. Tentang fenomena perceraian Oh dengan iya iya iya. Fenomena perceraian, ini ya tentang apakah, masalah ekonomi atau bukan gitu ya. Nah teman-teman, bahwa Allah itu menjanjikan kepada yang sudah menikah itu diberi kecukupan ya. Nah, kecukupan di sini kan bukan berarti kemewahan ya. Nah di sini juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama tentu suami, itu berusaha mencari nafkah. Yang kedua memang hidup untuk hidup yang, sesuai dengan kemampuan mereka ya, jangan muluk-muluk. Ya jadi ada yang banyak perceraian, itu sebenarnya saya yakin bukan karena mereka tidak mampu membeli kebutuhan sehari-hari ya, tidak mampu membeli makan, tetapi mungkin karena kecemburuan dengan tetangga, atau dengan yang ada teman-temannya di sosial media ya. Karena kecemburuan urusan ekonomi tersebut maka perceraian jadi tinggi. Padahal kalau sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka harusnya itu cukup gitu kan. Banyak kasus kan seperti itu ya. Dan ini kan, secara umum memang terjadi di masyarakat tuh banyak yang seperti itu ya. Insya Allah kalau setelah menikah laki-laki mencari nafkah, kemudian hidupnya itu relatif qanaah, maka insya Allah itu mereka bisa menjalinnya dengan baik. Tapi kan banyak juga masyarakat yang, ya penghasilannya terbatas, tetapi ingin ini, ingin itu, maka hidupnya jadi susah. Teman-teman, saya ya menyaksikan sendiri ya, di sekitar saya, orang-orang terdekat saya, itu padahal seharusnya dia orang yang sangat mampu. Tetapi karena, ya mungkin karena keinginannya terlalu tinggi, akhirnya berhutang, maka hidupnya jadi sulit ya. Karena, hal-hal yang seperti itu gitu kan. Ini kan sebenarnya tidak seharusnya terjadi gitu kan. Dan saya juga berharap teman-teman di sini, tadi bahwa kita tuh harus hidup sesuai dengan, kebutuhan ya. Karena kalau hidup sesuai kebutuhan insya Allah, cukup. Tapi kalau hidup sesuai keinginan, seringkali keinginan itu tidak, sesuai dengan kemampuan kita. Begitu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan terjawab, masalah di masyarakat satu memang, dari segala macam ya, dari pemerintah kita juga banyak melakukan hal-hal yang,
di luar apa ya, syariat misalkan ya, banyak kasus korupsi masih banyak ya, kemudian juga kebijakan-kebijakannya banyak yang belum berpihak ke masyarakat, itu contohnya misalnya. Kemudian juga dari kaum musliminnya juga ya, masih banyak yang, belum membayar zakat ya, atau dari individu-individunya juga memang masih, belum bersungguh-sungguh ya dalam, membangun keahlian dalam mencari nafkah. Ini faktornya sebenarnya luas teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan lingkungan kita Islami ya, pemerintah kita Islami, masyarakatnya masyarakat yang Islami, seharusnya hal-hal yang seperti ini itu mudah terpenuhi. Teman-teman ini, saya belajar ya tentang ketimpangan sosial. Saya dulu pernah, menyimak dan menghitung-hitung juga bahwa ternyata separuh penduduk bumi, sekitar 3,5 miliar, separuh penduduk bumi yang terendah, yang termiskinnya, itu penghasilannya sama dengan 7 penduduk bumi yang terkaya. Ini kan juga jadi, apa ya, gambaran buat kita semua bahwa memang, oh masya Allah ketimpangan sosial, ya, belumnya pemerataan itu masih terjadi. Padahal kan dalam Islam, "Kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum," supaya harta-harta itu tidak hanya, mengalir di orang-orang kaya saja di antara kalian. Ini juga nanti banyak ya, jadi bahasanya luas sebenarnya untuk urusan, kemampuan finansial ini. Tetapi kalau sederhananya untuk kita sebagai individu, memang, laki-lakinya harus mau mencari nafkah dan perempuannya harus mau hidup qanaah. Teman-teman ini Masya Allah ya, di grup masih banyak padahal kita udah telat sangat lama. Insya Allah saya copy paste pertanyaan ke grup sekarang dan nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Edi Fadilah ya. Jika orang tua masih awam, sebentar ya saya copy paste dulu ke grup. Mohon nanti untuk pertanyaan lanjut di grup saja. Nanti insya Allah dari Ustadz Edi akan menjawab, karena ini sudah terlalu malam nih teman-teman ya. Nanti di grup ketika ditanya insya Allah akan di-share ke yang lain-lain. Coba saya ini dulu ya. Fadel. Nanti insya Allah dijawab dan di-share ke yang lain-lainnya. Sebentar. Ini udah jam 9:41, ini udah kemalaman. Pertanyaan pasti terus banyak, kalau saya buka terus bisa-bisa nggak beres-beres programnya. Oke. Bentar. Teman-teman, materi sekufu juga nanti akan dibahas lebih rinci ya. Masya Allah udah banyak nih pertanyaannya. Ini saya bisa jawab, cuman tadi ya udah kemalaman. Harusnya kan sebenarnya jam 9:15 sudah beres ya. Kita satu pertemuan 45 menit, ini udah lewat setengah jam. Nanti teman-teman bisa-bisa susah bangun sahur, susah bangun subuh, susah bangun malam. Ayo gimana dong? Iya, sudah OTW jam 11 malah ya di waktu Indonesia bagian tengah. Nah gitu teman-teman ya, mohon maaf ya. Jadi pertanyaan boleh banget di grup, jangan nanya via live semua. Silakan nanti di grup pun akan dijawab dan akan di-share ke grup-grup SP yang ikhwan ke akhwat akan di-share. Yang akhwat ke ikhwan akan di-share jawabannya. Baik ya, kita tutup dulu dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah, yang saya dari saya sendiri. Masya Allah saya sampai serak ini. Lumayan ya, udah sejam setengah bicara. Nanti recordnya insya Allah besok saya unggah ya, sudah direkam kok, sudah direkam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.